Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir untuk menjelaskan tentang cara sholat Id di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kiai Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ade ya. Iya, betul. Selamat pagi, Pak Haidar. Pak Haidar, apa isi anjuran dari PP Muhammadiyah terkait polemik sholat Idul Fitri tahun ini? Secara umum kita mulai dari titik tolak bahwa segala kedaruratan dan ketidaknormalan yang ada baik dalam konteks keberagamaan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan dimulai karena adanya pandemi COVID-19. Dan pandemi ini kan dahsyat, sehingga kita tidak bisa bermain banyak asumsi, termasuk mengklaster dari sudut kami, gerakan-gerakan keagamaan. Yang jelas korban sudah banyak, dan sekarang realitasnya kita tidak bisa memastikan bahwa di daerah-daerah yang kelihatan awalnya aman, ternyata ada transmisi lokal, ada OTG, dan lain sebagainya. Karena itu dalam pandangan kami Muhammadiyah, dengan pendekatan wilayah ini, pendekatan ke teritorial secara keseluruhan, bahwa wabah ini merupakan wabah yang daya tularnya luar biasa. Karena itu di samping tindakan untuk penanganan korban yang positif dan lain sebagainya, kita memastikan tidak ada rantai penularan yang luas. Dalam konteks inilah maka Muhammadiyah mengambil keputusan fatwa tarzih berkaitan dengan segala bentuk ibadah yang melibatkan jamaah di luar, baik itu di masjid maupun di lapangan, termasuk untuk Idul Fitri. Pada prinsipnya khusus Idul Fitri karena sifatnya sunnah, karena kondisi yang sangat darurat seperti itu sebaiknya tidak dilaksanakan atau ditiadakan. Tetapi yang kedua opsinya, yang juga punya dalil yang kuat, bagi yang berkehendak dan merasa lebih mantap, maka dibolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah dengan tata cara yang sama sebagaimana Idul Fitri di lapangan. Baik, Pak Haidar, bagaimana kemudian anjuran dari PP Muhammadiyah bisa sampai dan bisa dituruti oleh semua Muhammadiyah sampai ke akar rumput? Baik, Muhammadiyah kan memiliki jaringan organisasi di tingkat organisasi otonom, ada Aisyah, Nasihat Aisyah dan seterusnya. Juga ada pimpinan wilayah sampai ke tingkat kelurahan, kelompok, yakni sampai ranting. Nah, lewat jalur organisasi inilah kemudian surat edaran dan kebijakan keagamaan yang dilakukan PP Muhammadiyah itu disebarluaskan, disosialisasikan, dan kemudian akhirnya ada sistem organisasi yang memastikan bahwa pelaksanaannya dapat tertunaikan sebagaimana mestinya. Ya tentu di bawah itu karena juga umat Islam beragam, selalu ada dinamika keberagaman itu, tetapi sebenarnya kalau seluruh tokoh organisasi dan kekuatan agama di lingkungan umat Islam berpikir dua hal. Yang pertama bahwa segala sesuatunya dimulai dari darurat, maka pola pikir keagamaan kita juga jangan normal tetapi darurat. Dan prinsipnya kan kita la dororo wala diroro, jangan berbuat yang membuat kerugian bagi diri kita sendiri dan kerugian bagi orang lain. Baik. Yang kedua, ukhuwah. Nah, kalau kita ingin benar-benar ukhuwah, mestinya eliminasi sedapat mungkin berbeda-beda demi keadaan bisa kita cegah bersama. Karena itu menyangkut hifdzun nafs. Ini menyangkut
penyelamatan jiwa manusia yang banyak. Disinilah ukhuwah itu seharusnya terwujud. Baik. Pak Haidar, saat yang lain pedoman di rumah atau berjamaah masjid atau berjamaah di masjid tergantung pada ada atau tidaknya kasus COVID-19 di daerah tersebut. Nah, PP Muhammadiyah dengan firm menganjurkan di rumah saja begitu ya. Apa yang kemudian ingin Anda sampaikan Pak Haidar kepada mereka-mereka yang saat ini masih bingung, jangan-jangan kalau dia sholat idnya di rumah nggak afdol begitu? Dua hal saja. Kalau kita ingin ada kepastian dan kemantapan beragama. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, bahwa keadaan ini darurat. Dan darurat itu membuat kita sesuatu yang tidak boleh aja menjadi boleh. Dan sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Gitu kan? Nah, karena itu maka jangan berpikir dalam posisi normal. Dan kondisi darurat ini harus pertimbangannya adalah kesehatan dan penyebaran pandemi. Yang kedua, khusus untuk Idul Fitri, itu kan prinsipnya sunnah, biarpun sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Jika dalam keadaan biasa saja, bagi mereka yang tidak menunaikannya tidak dapat dosa dan ancaman agama, maka dalam keadaan darurat tentu juga kita tidak akan dapat ancaman dan dapat dosa karena meninggalkannya. Hanya kita tidak dapat pahala. Nah, tetapi karena Idul Fitri itu sholat sunnah muakkadah, maka soal pelaksanaan saja. Yang biasanya di lapangan atau di masjid bagi mereka yang menunaikannya, maka dipindah bagi mereka yang memastikan untuk ingin sholat Idul Fitri, yakni Idul Fitrilah di rumah, insya Allah itu dan dapat pahala. Baik, dalam surat edaran PP Muhammadiyah dicantumkan juga tuntunan dan panduan. Tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya secara panduan masih sama dengan yang ketika kita lakukan di masjid atau di lapangan. Apa yang melatar belakangi kemudian PP Muhammadiyah mencantumkan panduan juga di surat edaran? Tidak hanya anjuran begitu, beda dengan yang lain hanya memberikan pilihan, tapi PP Muhammadiyah dengan rinci memberikan panduannya juga. Apa yang melatar belakangi ini? Idul Fitri sebagaimana Idul Adha itu kan sholat id yang sholat sunnah yang spesial karena ada unsur syiar atau semarak dan kegembiraan. Sampai Nabi bersabda, "Hada iduna ahlul Islam." Ini adalah hari rayanya kami kaum muslim. Karena sebelumnya juga ada praktek sholat seperti ibadah atau ritual seperti itu. Nah, kita memberi pedoman bagi mereka yang melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, itu prinsipnya sama dengan yang kita lakukan di luar rumah. Ada sholat 2 rakaat dengan menggunakan khutbah, ada khutbah, ya tentu ada imamnya, gitu, ada khutbah. Kemudian di rakaat pertama memakai takbir 7 kali di luar takbiratul ihram. Kemudian untuk rakaat yang kedua takbir 5 kali di luar takbir iktidal dari sujud kepada berdiri. Nah, prinsip ini dipakai. Nah, bagaimana bagi mereka yang tidak bisa menunaikan? Memang ada 2 pendapat. Kalau bagi keluarga-keluarga yang tidak ada imam, kemudian tidak mampu menunaikannya, ya tidak perlu menunaikannya. Bisa dengan takbir, walitukabbirullah, selalu berzikir kepada Allah, dan suasananya tetap suasana Idul Fitri. Tapi bagi mereka yang ingin melaksanakan, ya ditunaikan sebagaimana mestinya. Dalam keadaan seperti ini, pastikan bahwa nilai niat, kekhusyuan, dan manfaat dari ibadah itulah yang perlu kita tunaikan dan menjadi kerangka kita berpikir. Allah Maha Tahu, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesukaran, Allah menghendaki kemudahan.
Baik, terima kasih Pak Haidar Nasir. Kita berharap tentunya panduan dan juga begitu firmnya PP Muhammadiyah ini bisa ditiru oleh otoritas-otoritas lain, sehingga bukan hanya panduan saja tetapi dalam aturan pun lebih firm, tidak atau boleh begitu ya. Terima kasih Pak Haidar telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.